Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat sah solat yang kedelapan adalah menutup aurat. Aurat laki-laki menghadap Allah, yaitu antara pusat dan lutut. Dan aurat perempuan yang kalau dia melaksanakan solat menghadap Allah, yaitu selain muka dan telapak tangan, maka seluruhnya itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Tapi pada aurat laki-laki, kalau dia melaksanakan solat itu di dalam kamar, bolehlah dia melaksanakan solat itu menutup dari pusat sampai lutut, maka sah solatnya. Adapun auratnya kalau dia melaksanakan solat yang tidak di kamar, umpamanya di masjid, ada laki-laki yang lain melihatnya, atau ada perempuan yang lain melihatnya. Kalau seseorang itu melaksanakan solat di masjid, tidak boleh dia cuma menutup dari pusat sampai lutut, tapi wajib dia menutup auratnya itu sampai keseluruhan badannya. Maka oleh sebab itu, oleh para ulama mengatakan kalau laki-laki melaksanakan solat di masjid atau dia melaksanakan solat nampak dilihat orang lain, wajib dia pakai baju, pakai celana atau pakai sarung. Kenapa? Menutup seluruh badannya. Walaupun yang diperintahkan oleh Allah itu adalah menutup dari pusat sampai lutut. Yang dari pusat sampai lutut ini oleh para ulama menjelaskan kalau ada seorang laki-laki yang dia sudah menutup seluruh badannya karena dia melaksanakan solat, yaitu di masjid atau dilihat oleh orang lain. Tapi dari pusat sampai lutut ini yang wajib dia tutup itu tidak boleh berlobang. Umpamanya ada seorang laki-laki yang biasa merokok. Lantas sewaktu dia merokok, neteslah api rokok itu ke celananya. Lantas berlobanglah celananya. Dia laksanakan solat. Waktu dia duduk antara dua sujud, nampaklah kulitnya, yaitu karena lobang api rokok tadi, maka batallah solatnya. Nampak? Karena sudah nampak aurat yang wajib ditutup, yaitu sesuai dengan perintah agama antara pusat dan lutut. Adapun yang menutup aurat yang sampai ke atas itu wajib supaya jangan dilihat oleh laki-laki yang lain. Kenapa? Haram hukumnya seorang laki-laki kalau dilihat laki-laki yang lain dia tidak pakai baju. Seperti contohnya banyak orang yang keluar rumah pakai singlet, pakai celana pendek. Itu sebenarnya dalam agama itu adalah diharamkan. Karena kita diperintahkan wajib menutup seluruh badan, yaitu kalau berhadapan dengan orang lain, maka oleh sebab itu khatib tak boleh dia kalau dia baca khutbah itu cuma menutup dari pusat sampai lutut. Kalau sampai ada khatib yang naik ke atas mimbar, dia katanya bahwa yang diperintahkan oleh agama itu, yang perintahkan oleh Allah itu kalau laki-laki adalah menutup dari pusat sampai lutut. Maka dipakainya lah kainnya dari pusat sampai lutut dia tutup, naik dia baca khutbah. Lantas waktu di atas mimbar dia bilang alhamdulillah, ya bacalah rukun khutbah. Pasti apa dibilang orang itu, khatib tu dah gila kok bisa jadi pembaca khutbah pula dia hari ini. Kenapa? Karena dia cuma menjalankan menutup aurat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tapi oleh para ulama, kalau sudah kita berhadapan dengan orang lain, maka wajib menutup seluruh badan, yaitu umpamanya pakai baju. Kalau kita datang ke masjid, pakailah baju yang itu tidak membuat was-was orang yang kalau melihat kita waktu dia melaksanakan sembahyang tidak bertanya-tanya hatinya. Kadang ada orang pas waktu melaksanakan solat segala macam warna dipakainya, apalagi pas habis kampanye pileg. Habis kampanye pileg dia pakai baju berwarna-warna, ada kadang kuning, ada kadang biru, ada kadang hijau. Yang di belakangnya itu bertulis-tulis partai. Ada orang yang di belakangnya bukan kena khusyuknya lagi dia sembahyang, diangkatnya takbir Allahu Akbar, dibacanya partai kawan itu satu-satu. Ini kan membuat tak khusyuk orang melaksanakan solat di masjid. Maka oleh sebab itu
kalau kita ke masjid memang mau laksanakan sholat, pakailah pakaian yang tidak banyak bacaan-bacaan di bajunya. Kenapa? Kalau banyak bacaan-bacaan di bajunya membuat orang yang ada melihat bajunya itu, kalau seandainya di hadapannya dia melaksanakan sholat itu, dibacanya satu-satu bacaan itu, akhirnya bacaan sholatnya itu tidak khusyuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu tadi menutup aurat itu bagi laki-laki kalau berlobang tak boleh, ya. Dan juga demikian juga perempuan yang tadi diperintahkan oleh agama boleh melaksanakan sholat, yaitu selain muka dan telapak tangan. Ini auratnya perempuan. Kalau seandainya dia melaksanakan sholat, dia nampak dagunya, maka itu kalau nampak di bawah dagunya itu tidak sah sholat. Bawah dagunya itu adalah termasuk auratnya. Adapun yang bukan auratnya di atas dagunya. Itu makanya kalau orang para ulama jelaskan, ini batas keras inilah, batas dagu yang keras inilah, itulah batasnya auratnya muka, ya, yaitu bukan auratnya perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Dan juga demikian, orang yang pakai penutup aurat itu dalam sholat itu tidak boleh nampak terbayang kulitnya, kena tipis. Pakai pakaian pun jangan pula yang tipis waktu kita melaksanakan sholat. Jangan pula nampak nanti kulit-kulitnya itu warnanya kuning, kalau hitam nampak hitam. Kalau hitam itu yang khawatir, kan? Kenapa kita khawatir? Kalau sempat nampak kulitnya yang hitam, pikir orang habis terbakar kulitnya, kan? Rupanya memang kulitnya gosong, kan? Namanya abu gosong namanya kalau dia dipanggil abu. Kenapa kulitnya hitam? Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan juga orang yang menutup aurat itu tak boleh dia, walaupun dia memakai aurat itu tidak boleh yang terbayang. Tadi udah saya jelaskan, berlobang, terbayang, dan juga nampak warna kulitnya. Tadi udah saya jelaskan. Ya, para pendengar yang saya hormati, itu dia syarat melaksanakan sholat, yaitu menutup aurat. Menutup aurat itu bahwa yang kita tutup itu adalah benar-benar tertutup sewaktu kita melaksanakan sholat. Adapun menutup itu, maka yang ditutup itu kalau ada orang melaksanakan sholat, yang ditutup itu yang nampak itu datangnya dari atas, ya. Maka kalau nampak aurat itu datangnya dari atas, maka tak sah sholat. Umpamanya contohnya ada orang melaksanakan sholat, karena kerah bajunya ini luas, maka sewaktu dia sujud nampaklah pusatnya dari kerah bajunya itu, maka tak sah sholat. Kenapa? Karena nampak aurat itu datangnya dari atas, dari samping, itu membatalkan sholat. Adapun orang yang melihat aurat kita dari bawah, maka itu tak batal sholat. Umpamanya ada orang yang kita naik ke atas suatu tempat, tapi dari bawah ada kolongnya, dan dari bawah kolong itu nampaklah aurat kita, paha kita, karena orang melihat ke atas, maka itu tidak termasuk membatalkan sholat. Maka aurat yang dilihat itu yang dilihat dari samping, dilihat dari atas. Adapun yang dilihat dari bawah itu tidak membatalkan sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah pertemuan kita kali ini. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.